adalah kondisi di mana tidak terjadi perang atau kekerasan terbuka. Itu negative peace. Sedangkan perdamaian positif, positive peace adalah suasana damai di mana terdapat kesejahteraan, keadilan dan kebebasan. Damai positif menganjurkan interaksi mendalam warga masyarakat demi menghadirkan integrasi sosial. Bapak Mama, ada damai? Ada. Jangan sampai rayakan Natal, Mama menindas Bapak di rumah. Bapak sudah bisa bernapas amin juga kan untuk kuliah dia lebih dari 7 SKS. Bapak bilang tarik napas amin sedikit kok Mama ini Natal maka tosan ada damai ini. Bapak Mama bilang kok habis gaji lengkap Natal mana ketemu damai begitu ya. Bagaimana mau sejahtera? Damai sejahtera bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tapi juga tentang kesejahteraan hidup, termasuk kesejahteraan ekonomi. Bapak Mama saudara, dua sisi ini dari perdamaian. Perdamaian yang positif, tidak ada konflik, tidak ada kekerasan, tapi juga damai yang positif, yaitu hidup sejahtera. Ada orang yang hidup sejahtera, ada uang, ada materi, ada harta, tapi tidak memiliki kedamaian. Hatinya tidak tentram, bahkan berkonflik atau ditangkap KPK karena korupsi. Kok minggu lalu datang di gereja bawa 100 juta, SKG cuma pakai rompi oranye gitu ya. Itu damai tapi belum tentu sejahtera tapi belum tentu damai. Ada banyak juga yang merasa hidupnya damai, tidak suka ribut dengan orang lain, tapi kekurangan secara ekonomi. Anak-anak sulit sekolah dan putus sekolah, stunting dan lain-lain. Damai sejahtera sekali lagi tidak hanya berarti tiadanya konflik dan permusuhan, tapi juga ditegakkannya keadilan sosial dan keadilan ekologis bagi alam lingkungan. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali bahwa semua salam dalam agama-agama kita, Shalom, Salve, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semua istilah-istilah itu memiliki makna yang sangat dekat satu dengan yang lain, yaitu harapan damai sejahtera, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga sejahtera bagi manusia dan alam semesta. Saudaraku ASN di Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, mari kita rayakan Natal dengan menyambut damai sejahtera Kristus sambil berbagi damai sejahtera dengan sesama. Kami sangat terharu melihat postingan-postingan bagaimana saudara-saudara lintas agama turut membuat pohon Natal di Kota Kupang sebagai tanda saling menghargai dan mengasihi sebagai orang bersaudara. Bagi saya itu rahmat yang luar biasa. Terpuji-puji nama Tuhan. Di tempat lain orang bernatal dengan banyak konflik, bahkan di tanah perjanjian di Israel orang Natal dengan kondisi sangat memprihatinkan. Puji Tuhan, di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur kami merayakan Natal dengan saudara-saudara kami dalam saling menghargai, mengasihi orang berbeda agama sebagai saudara. Agama kita berbeda, cara dan bahasa kita menyebut dan mengagungkan dia berbeda, tapi kita menyembah Allah yang esa, Bapa bagi semua ciptaan. Saya mengajak kita juga untuk merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup orang bersaudara dengan bertepuk tangan. Terima kasih. Damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di Kota Kupang, damai sejahtera di Nusa Tenggara Timur. Kita jaga NTB sebagai rumah bersama. Kita rayakan anugerah kasih Allah bagi kita semua. Bapak Mama, dalam suara gembala dari PGI dan KWI, kita juga diingatkan bahwa perayaan Natal kita tahun ini kita rayakan bersamaan dengan masa bangsa kita memasuki persiapan pemilu 2024. PGI dan KWI kan itu menyerukan agar semangat Natal menggerakkan kita semua umat percaya terlibat secara aktif menangkan kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebagai pemerintah dan masyarakat yang merayakan Natal, kita juga belajar dari bagian Alkitab pada hari ini. Mari merayakan Natal dengan ketulusan,
kepada Tuhan dan kepada sesama. Jangan merayakan Natal dengan damai yang semu, dengan sejahtera yang palsu. Di permukaan kelihatan ramah, tapi hati menyimpan marah dan benci. Kalau sudah datang begini, basalam senyum manis, begitu lewat, mulailah gosip, fitnah dan ujaran kebencian. Apalagi kalau sudah pegang handphone dan laptop, terutama kalau pakai akun palsu, dia sama kayak pengamat besar satu. Semua orang salah, dia sayang benar. Kita diingatkan untuk tidak merayakan Natal dengan damai yang semu dan sejahtera yang palsu. Laporan selalu bahwa rakyat makin sejahtera, tapi di lapangan rakyat tambah susah. Saudara, Natal memberi kita jaminan ilahi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadilah agen-agen damai sejahtera untuk mencegah dan menangani konflik kekerasan sampai terjadi resolusi damai. Mediasilah pihak-pihak yang berkonflik dan dampingi untuk membuat kesepakatan damai. Lebih daripada itu, bekerjalah untuk membangun rasa percaya dalam masyarakat, lintas etnis, lintas agama, memupus prasangka, bekerja menangani masalah-masalah, dan berfokus pada faktor mendasar dan struktural. Bapak Mama, ASN, pemerintah provinsi yang merayakan Natal hari ini, Tuhan memberimu kepercayaan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, hukum, sosial budaya, perlindungan anak, dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Bekerjalah sungguh-sungguh untuk tanggung jawab yang mulia ini. Pemerintah damai sejahtera Allah bagi masyarakat. Berjuanglah dengan kecerdasan, keluhuran budi, setia pada pelayananmu, dan rendah hati di hadapan Allah. Damai sejahtera hanya mungkin terjadi kalau hidup kita berkenan kepada Allah. Bagaimana masyarakat mau damai sejahtera kalau pejabat dan para penyelenggara pemerintahan tidak rajin ibadah? Bagaimana rakyat sejahtera kalau pejabatnya satu sikut satu cari kaki terhadap yang lain? Salomo dalam Amsal 14 ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara-saudaraku, kita merayakan Natal hampir bersamaan waktunya dengan HUT NTT. Natal memberi kita keberanian percaya dan keberanian berusaha untuk kesejahteraan hidup. Tidak untuk kesejahteraan hidup kita sendiri, tapi terutama kesejahteraan bersama sebagai warga bangsa, anak-anak Allah yang dikasihi dan diselamatkannya. Mari berbangsa dengan gembira, bahu-membahu membangun NTT. Perbedaan politik, latar belakang agama dan etnis adalah anugerah Allah yang mesti jadi kekayaan dan kekuatan kita membangun kehidupan. Mari membangun Nusa Tenggara Timur dengan gembira. Terakhir, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kota kita ini menjadi sangat bising pada saat Natal dan Tahun Baru. Luar biasa kebisingannya Natal dan Tahun Baru. Kita belajar dari satu ayat dalam teks kita tentang Maria. Maria merenungkan semua hal dalam hatinya. Mari merayakan Natal juga dengan keteduhan dan perenungan batin. Seringkali orang menjadikan Natal sebagai alasan untuk pesta pora, musik hingar-bingar, bahkan minum alkohol hingga mabuk. Kita belajar dari Maria yang menyimak segala hal dan merenungkannya. Ada saat untuk berpesta dengan gembira, dengan musik dan tari-tarian. Namun juga kita butuh bersukacita dalam keteduhan. Jangan karena Natal kita ambil damai sejahtera dari saudara kita yang butuh ketenangan. Ribut sekali, bising sekali dengan musik yang tiada berhenti, menyebabkan keributan di lingkungan, apalagi berkelahi dengan mabuk. Bapak Sekda, Bapak pejabat gubernur, pejabat wali kota, mungkin sudah saatnya kita butuh perda tentang musik di daerah kita. Orang tidak bisa seenaknya putar musik dengan alasan hari raya.
Musik yang pas sehat untuk tubuh dan jiwa, tetapi musik yang berlebihan merusak pendengaran, merusak damai sejahtera. Juga mempengaruhi imun tubuh, padahal ini COVID gelombang sekian sudah kembali datang. Mari rayakan Natal dengan keteduhan dan perenungan batin. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, ramai dan sibuk, kita tetap membutuhkan waktu hening untuk berjumpa Allah, sehingga komunikasi dan perjumpaan kita dengan sesama dapat mendatangkan sukacita. Terakhir, dalam rangka Hari Perempuan Internasional, mari kita semua bahu-membahu membangun masyarakat NTT yang adil dan beradab, termasuk dengan melindungi anak-anak kita dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan mendukung pemberdayaan perempuan. Karena NTT tidak bisa maju kalau perempuan tidak sejahtera. NTT akan menjadi kuat kalau perempuan dan laki-laki bekerja sama, bahu-membahu, membangun republik, membangun daerah ini. Selamat Natal, selamat HUT NTT, selamat Hari Perempuan Indonesia, selamat menyambut tahun baru. Jadilah agen-agen damai sejahtera yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
berdasarkan pengakuan kita, berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan. Saudara-saudaraku, dalam perayaan Natal ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Ingatlah firman Tuhan dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam rasa syukur bersama dalam perayaan Natal Oikumene saat ini, seperti para Majus, kami juga mau memberi persembahan kepadamu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa apa yang akan kami persembahkan tentu tidak sempurna, tapi kami percaya bahwa di dalam Kristus Yesus Sang Putra Natal berkenan menerima persembahan kami, dan apa yang kami persembahkan bersumber dari berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, datanglah dan sempurnakan persembahan kami. Di dalam Kristus Yesus, korban persembahan yang sesungguhnya, kami datang dan mengucap syukur kepadamu. Amin.
suara gembala. Shalom. Salve. Yang saya kasihi Bapak Sekda beserta seluruh ASN lingkup Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pemimpin agama yang hadir pada kesempatan ini, dan juga umat beragama non-Kristiani yang hadir pada kesempatan ini yang saya kasihi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu dua pesan Natal untuk kita sekalian dengan tema yang sama, kemuliaan kepada Allah, damai sejahtera di bumi. Lukas 2:14. Umat Kristiani merayakan Natal, kenangan akan kelahiran Yesus Kristus. Allah masuk di dalam sejarah dunia dengan mengambil jalan kita manusia. Dengan berbagai cara dan ungkapan, kita menyatakan syukur atas anugerah kasih Allah. Dan dalam semangat Natal kita diutus untuk menyampaikan kabar sukacita bagi semua. Dalam semangat hidup bersama yang saling menghormati dan menggerakkan menuju hidup yang adil dan bersejahtera. Bagi umat Kristiani secara umum, khususnya umat Kristiani di lingkup ASN Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Natal menegaskan Tuhan sangat ingin merangkul kehidupan kita manusia. Di dalam keagungannya, Dia memilih menjadi kecil di dalam kebenaran dan keadilan. Dia tunduk pada ketidakadilan kita demi hidup damai antar manusia dengan Tuhan dan dengan lingkungan semesta. Inilah misteri Natal. Yesus yang kita kenangkan kelahirannya pada Natal mengingatkan kita bahwa Dia yang datang bukan Tuhan dengan sejumlah pencapaian. Tidak. Bukan Tuhan dengan sejumlah pencapaian, melainkan Allah yang menjelma. Dia tidak menghilangkan ketidakadilan dari atas dengan menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, tetapi dari bawah dengan menunjukkan kasih. Dia tidak menunjukkan dari atas, tapi dari bawah dengan kasih melalui penjelmaannya menjadi manusia. Dia tidak datang dengan kuasa yang tak terbatas, tetapi Dia turun ke batas-batas hidup kita manusia. Kita umat Kristiani merayakan Natal adalah umat yang menyadari bahwa ketika kekuasaan sedang menghitung penduduk dunia, Tuhan datang ke dunia secara sembunyi-sembunyi. Dia datang ke dunia secara sembunyi-sembunyi. Sementara kekuasaan berusaha mengambil tempat di antara masyarakat, raja kecil memilih jalan kecil. Tak satu pun penguasa memperhatikannya, tidak. Hanya segelintir gembala yang terpinggirkan di dalam kehidupan sosial. Mereka terbuka hati dan budi untuk menerima sapaan Allah dalam nyanyian pada kemuliaan kepada Allah dan damai sejahtera di bumi bagi
yang berkenan padanya. Ibu bapak yang saya kasihi, Paus Fransiskus mengajak kita, khususnya umat Kristiani yang merayakan Natal, untuk mengarahkan hati kita ke Bethlehem, di sana, di mana Raja Damai sekali lagi ditolak di sana oleh logika perang yang sia-sia, oleh bentrokan senjata yang menghalanginya menemukan tempatnya di dunia. Kita umat Kristiani mendapat panggilan Natal tidak pada obsesi kesuksesan duniawi, termasuk pengembangan konsumerisme dan romantisme kapitalis yang menyebabkan penderitaan dan konflik antar bangsa-bangsa manusia. Suatu pencarian kekuatan dan keperkasaan duniawi, ketenaran, kejayaan, pencapaian yang mengukur segala sesuatu berdasarkan kesuksesan, hasil, angka-angka, tetapi mendorong lahirnya kerjasama kolaboratif demi perdamaian dan kasih. Kita bersuka cita dalam kehidupan iman di tengah dunia yang sedang memiliki banyak kemaslahatan yang menggelisahkan. Kita merasa prihatin karena gejolak sosial yang mengganggu kehidupan bersama. Kita juga merasa sedih atas berbagai peristiwa perdagangan manusia, kemiskinan, narkotika, dan lemahnya pelayanan publik. Kendati demikian, peristiwa kelahiran Yesus mencerahkan dan meneguhkan kembali pengharapan kita, supaya kita mengupayakan kerjasama untuk mengadakan perbaikan hidup, perbaikan kerja, menuju keadilan dan perdamaian yang memajukan kesejahteraan bersama. Sementara itu, di tengah proses pencerahan pemilu dalam kehidupan berbangsa, kita berjumpa dengan tantangan untuk menegakkan dan mendorong perjuangan yang adil. Kita perlu memiliki kemauan bersama untuk menghadirkan proses yang benar dan baik, agar perjalanan bangsa dan wilayah kita dapat terlaksana sesuai dengan panggilan untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya yang kecil dan yang lemah. Karena itu kita perlu menemukan cara kerja yang tepat agar kedaulatan warga dapat tumbuh dengan kompetensi yang efektif dan bertanggung jawab. Pada gilirannya, masyarakat dapat berpartisipasi di dalam memberikan suara dalam pemilu nanti. Kita hadir aktif dengan mengedepankan kepentingan bangsa dalam sikap dan tindakan yang membangun menuju Indonesia maju, NTT bangkit, mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam lingkup hidup kita, kita berlaku sebagai warga yang suka bersahabat dengan semua dalam lingkup kerja masing-masing, dengan menjauhkan setiap bentuk pelayanan yang mengutamakan golongan, suku, daerah, bahkan agama, demi suksesnya kedamaian dan hidup publik yang beradab. Kita peduli satu sama lain demi memperbaiki kehidupan dan kemaslahatan bersama. Dengan cara demikian, kita menghadirkan kebaikan Natal yang membawa kedamaian dan sukacita bagi dunia dan lingkungan pelayanan kita masing-masing. Dalam sukacita Natal, kita bangun kembali harapan Pancasila, di mana ketuhanan merajai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita peduli satu sama lain dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, supaya setiap insan manusia Indonesia
semakin mengalami martabat yang dianugerahkan Tuhan di dalam keluhurannya masing-masing. Demikian Natal menggemahkan lagi tanda kehadiran kemuliaan Allah dan damai sejahtera bagi manusia. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2:14. Dalam semangat sukacita penuh syukur ini, kita di lingkup sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur ASN, kita saling mengucapkan selamat Hari Natal 2023 dan tahun baru 2024 dengan penuh gembira dan pengharapan teguh. Sukacita Natal kiranya memenuhi dan menggerakkan hati kita dalam hidup pelayanan dan persekutuan iman kita.